Persahabatan kancil dan ikan paus. Di suatu tempat, ada hutan yang memenuhi seisi pulau. Di hutan ini terdapat seekor kancil yang hidup di sana. Suatu ketika, kancil sedang berjalan di tepi pantai untuk mencari makan dan menikmati sore hari. Saat menikmati suasana tepi pantai, kancil tiba-tiba melihat ada seekor ikan paus yang terdampar. Kancil pun mencoba menyentuh paus dengan kakinya, namun tidak ada pergerakan sedikit pun dari paus. Karena merasa iba, dengan sekuat tenaga, kancil mendorong ikan paus yang besar itu untuk kembali ke laut. Dari usahanya, tengah tubuh ikan paus akhirnya mulai terkena air. Ombak membantu paus terbawa sampai ke tengah laut. Paus pun akhirnya tersadar. Paus pun kembali ke pinggir laut melihat kancil yang duduk kelelahan. Terima kasih kancil, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Tanya paus. Mendengar pertanyaan dari paus, kancil bingung untuk menjawabnya. Lantaran paus tidak bisa membantunya mencari makan di hutan. Selama hidupku, aku hanya bermain di hutan dan di tepi pantai. Aku belum pernah menyusuri laut, kata kancil kepada paus. Sini, naik ke atas tubuhku. Kata paus sambil menaikkan tubuhnya melewati permukaan air. Sejak kejadian itu, paus sering mengajak kancil berputar-putar menikmati pemandangan laut yang indah. Kancil sangat gembira karena bisa naik ikan paus dan mengelilingi laut yang luas. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Pada suatu hari, kancil menunggu paus di tepi pantai. Namun, paus tidak pernah datang kembali. "Kenapa sahabatku tidak datang ya?" tanya kancil dalam hati. Sementara di istana bawah laut, para paus sedang mengalami musibah. Sang raja paus menderita penyakit aneh. Lalu para prajurit istana sedang berkumpul untuk mencarikan tabib yang bisa menyembuhkan penyakit raja paus. Paus mulai berpikir untuk meminta bantuan kepada kancil mencarikan tabib agar raja cepat sembuh. Ia bergegas pergi menemui kancil di tepi pantai. Paus akhirnya tiba di tepi pantai, namun ia tidak kunjung melihat kancil. Di mana si kancil ya? Kenapa ia tidak muncul? Ucap paus dalam hatinya. Matahari pun sudah hampir terbenam dan paus masih menunggu kancil di tepi pantai. Akhirnya kancil pun datang. Paus mulai bercerita tentang rajanya yang sakit. Ia meminta tolong pada kancil untuk mencarikannya tabib sakti. Raja Paus sakit aneh, sudah lebih dari 5 hari. Semua rakyat diperintahkan membantu mencari tabib sakti untuk mengobati penyakit raja. Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana mencari tabib. Apakah kamu bisa membantuku? Tanya paus. Kancil pun berusaha mengingat kalau ada seorang tabib sakti di hutan. Namun belakangan ini kabar tabib tidak pernah terdengar lagi. Oke, aku akan berusaha membantumu sahabatku. Aku akan mencari tahu keberadaan tabib itu. Berikan aku waktu 2 hari ya, kata kancil. Kancil berusaha untuk mencari tabib sakti dengan menyelusuri hutan. Kabar soal kancil sedang mencari tabib ini sudah menyebar ke berbagai hewan di hutan. Apalagi kancil termasuk hewan yang terkenal dan memiliki banyak teman. Ketika dalam pencarian, kancil bertemu dengan rusa di dalam hutan. Rusa itu mengetahui kalau kancil sedang mencari tabib. Rusa ingin memberikan informasi kepada kancil, namun dengan sebuah syarat. Aku akan mengantarkan kamu ke rumah tabib sakti itu, asalkan kamu harus memberi aku semua persediaan makanan milikmu di rumah. Ucap rusa. Demi menolong sahabatnya yang sedang butuh pertolongan, kancil setuju dengan persyaratan yang diminta oleh rusa. Setelah mengambil makanan di rumahnya, kancil kembali menemui rusa. Kancil memberikan semua persediaan makanannya yang ia simpan. Apakah kamu tidak takut kelaparan kalau memberikan semua makanan ini? Tanya rusa. Tidak, demi menolong sahabatku, aku ikhlas, jawab kancil. Kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba rusa tersebut berubah menjadi seekor kakek-kakek. Tanduk rusa yang tebal berubah menjadi tongkat kayu.
"Siapa kau?" tanya kancil ketakutan. Aku adalah tabib sakti yang kamu cari. Aku datang untuk menguji ketulusan kamu kepada sahabatmu. Kata tabib itu. Kancil pun terdiam sejenak karena masih merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Akhirnya, Kancil mengajak tabib sakti itu untuk menemui paus. Tabib sakti mengajak Kancil bersama paus menemui Raja Paus di dasar laut. Awalnya, Kancil merasa takut karena tidak bisa berenang. Namun, tabib meminta Kancil untuk memegang tongkatnya. Ketika Kancil menuruti perkataan tabib sakti, ia bisa berenang ke dasar laut. Sesampainya di tempat Raja Paus, tabib langsung memeriksa penyakitnya. Tabib memberikan ramuan obat untuk diminum sang raja. Selang beberapa saat kemudian, Raja Paus sembuh. Raja Paus sangat berterima kasih kepada tabib sakti dan Kancil. Terima kasih Kancil, karena kebaikanmu aku tetap hidup dan menjaga kerajaan Paus. Kata Raja Paus kepada Kancil. Nah, itulah dongeng persahabatan Kancil dan ikan paus. Dari cerita ini, Mama dapat mengajarkan pada si kecil bahwa sahabat sejati selalu hadir untuk saling menolong satu sama lain dan tidak akan meninggalkan bila terjadi masalah. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube pomama.com ya.